Master of Trainer SCCNI 2026 yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul pada pagi hari ini melalui Zoom Meeting dalam kegiatan pelatihan dan sesi sinkronus Maya keempat, yang merupakan bagian dari kegiatan pelatihan daring Master of Training Anakku Sehat dan Cerdas SCCNI dengan tema penerapan konsep PAUD HI melalui sesi parenting. Kembali lagi bersama saya, Egyanna Putri, yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan kegiatan agenda utama pada pagi hari ini, mari kita awali dengan sesi refleksi untuk kembali mengingat pembelajaran yang telah kita peroleh pada sesi ketiga. Jadi untuk melalui refleksi ini, kepada Bapak Ibu yang ingin melakukan refleksi bisa raise hand. Oke, untuk kepada Ibu Nova, dipersilahkan. Halo Ibu, apa? Ya, Oke. terima kasih. Tadi masih di unmute. Izin menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya sempat tertarik dengan materi terkait dengan share value ya, Mbak. Kalau saya boleh merefleksikan atau mengambil benang merahnya bahwa program ini sangat penting atau materi ini sangat penting, bahwa program untuk anak akan lebih efektif apabila dirancang dengan memahami nilai budaya, kebiasaan keluarga, serta hubungan sosial di masyarakat. Dengan membangun nilai bersama atau share value, setiap pihak merasa memiliki peran dan tanggung jawab yang sama untuk atau dalam mendukung tumbuh kembang anak agar lebih optimal ya. Kemudian kalau saya refleksikan di kegiatan dikaitkan dengan lembaga di PAUD, refleksi dalam dunia pendidikan PAUD dalam pendidikan anak usia dini, keberhasilan proses pendidikan tidak hanya ditentukan oleh peran seorang guru di sekolah, tetapi harus berkolaborasi antara orang tua, pendidik, pemerintah, dan masyarakat. Nah, dengan konsep share value ini atau nilai bersama ini sangat penting karena menjadi dasar dalam membangun kerjasama yang harmonis untuk mendukung tumbuh kembang anak. Nah, di lingkungan PAUD sendiri, nilai bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap perkembangan anak, komunikasi yang terbuka antara guru atau pendidik dengan orang tua, serta komitmen bersama untuk memberikan pengasuhan dan memberikan yang terbaik. Tentunya bagi anak ya di lingkungan sekolah. Kemudian juga pendidik juga berperan sebagai fasilitator untuk menghubungkan keluarga dengan berbagai layanan seperti kesehatan, gizi, pengasuhan, pendidikan. Nah, dengan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, guru dapat menyampaikan program pendidikan dengan cara yang lebih mudah, mudah diterima oleh orang tua dan lingkungan. Nah, kebetulan saya punya pengalaman dengan adanya share value ini, tetapi waktu itu tidak, karena belum tahu dengan materi ini ya, saya pernah membuat buku saku pintar. Ini juga apa namanya, bagian dari kolaborasi antara akademisi, orang tua, dan guru. Nah, buku saku pintar ini berisi tentang stimulasi pendidikan karakter yang bisa dilakukan guru di sekolah dan orang tua di rumah dengan menggunakan instrumen yang sama. Nah, instrumen ini berdasarkan diskusi yang cukup panjang, kurang lebih 1 tahun, kemudian divalidasi oleh pihak akademisi, dalam hal ini adalah Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, disinilah pentingnya adanya share value. Kemudian muncul ide nih setelah kemarin mengikuti materi itu, saya ingin sekali nanti membuat buku yang sama, yaitu buku saku juga dengan judul Anak Sehat, Anak Cerdas, versi lembaga saya tentunya, dengan mengkolaborasikan beberapa unsur yang terkait. Mungkin itu Mbak yang saya sampaikan terkait dengan refleksi hasil kemarin materi yang kita dapatkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Nova atas refleksinya yang telah dibagikan ya Bu, karena kemarin juga materinya sangat menarik dan sudah diimplementasikan juga sama Ibu, bahkan Ibu juga termotivasi gitu untuk membuat buku lagi ya Bu tentang anakku cerdas dan sehat. Itu baik, terima kasih Ibu. Mungkin boleh Bapak Ibu satu lagi yang ingin membagikan refleksinya. Oke,
Saya akan menunjuk salah satu Bapak Ibu yang terlihat di layar saya ya. Mungkin kepada Ibu Eka Nasri Novianti boleh berbagi refleksi atau pengalamannya terkait materi pada sesi sebelumnya. Pada Ibu Eka, apa bisa disampaikan refleksinya? Baik, pengalaman saya ini merupakan pengalaman pertama ya Bapak Ibu. Saya mengikuti MOT dan sebenarnya hal ini karena saya sekarang bertugas di DPPKB Kabupaten Bengkulu Utara. Cuman kalau secara ilmu sangat jauh ya, saya tidak pernah berdinas di bidang kesehatan sebelumnya dan saya juga bukan alumni atau ilmu saya bukan juga dari bidang kesehatan, namun saya dengan mengikuti MOT ini saya mempunyai pengalaman dan ilmu yang sangat berharga dan saya sangat senang bisa mempelajari tentang bagaimana pengasuhan terhadap anak secara ini ya, maksudnya benar-benar saya ilmu baru buat saya seperti itu. Dan mudah-mudahan apa yang saya peroleh di MOT ini dapat bermanfaat bagi diri saya dan juga bisa saya terapkan dan saya aplikasikan kepada lingkungan saya, baik di lingkungan kantor, lingkungan sekolah, rumah maupun di lingkungan lainnya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu Eka. Berarti Ibu setelah mengikuti kegiatan ini mendapat ilmu baru gitu ya, Bu? Benar. Terima kasih, Bu. Ya, mungkin terima kasih kepada Ibu yang telah berbagi refleksi dan pemahamannya terkait pembelajaran yang sudah kita dapat sebelumnya. Semoga refleksi yang telah disampaikan dapat menjadi pengingat atau sekaligus penguat kita pada mengikuti sesi pelatihan hari ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memasuki sesi materi dengan topik yang tidak kalah penting, yaitu prinsip pembelajaran orang dewasa dan komunikasi efektif dalam sesi parenting. Materi ini akan dibawakan oleh Bapak Redi Awak Maulana, MPD, dari Semiosi SERP. Beliau ini merupakan dosen dan sekretaris Prodi PG PAUD Universitas Muhammadiyah Sukabumi, asesor Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, serta beliau ini juga merupakan tim penulis modul Gembira di Semiosis SEP. Jadi kepada Bapak Randy, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, terima kasih Kak Egy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan pagi hari ini saya secara pribadi merasa bahagia di pagi hari ini bisa bertemu dan berjumpa dengan Bapak dan Ibu semuanya. Mohon izin sebelum kita mulai materi kita di pagi hari ini, saya ingin melihat semangat Bapak dan Ibu. Boleh kita berikan dulu kita berikan reaksi ya masing-masing bagaimana perasaan Bapak dan Ibu di pagi hari ini. Boleh silahkan dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, Ibu pilih reaksi sesuai dengan perasaan Bapak dan Ibu hari ini. Oke, ada yang jempol, ada yang penuh dengan hati nih ya. Terus kemudian ada yang senyum. Oke, terima kasih. Wah, semuanya semangat ya pada pagi hari ini. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, mohon izin mungkin kepada boleh dibantu untuk di-share materi kita pada pagi hari ini. Oke, siap. Ya, Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini kita akan berdiskusi bersama terkait dengan bagaimana sinergi dari andragogi dan komunikasi efektif. Kita akan berbicara bagaimana kita akan melihat sinergi dari prinsip pembelajaran orang dewasa dan strategi komunikasi empatik bagi
fasilitator, karena nanti Bapak dan Ibu pasti akan menghadapi orang tua yang nantinya akan mendapatkan berbagai materi-materi yang sudah Bapak dan Ibu dapatkan. Oke, mohon izin Bapak dan Ibu, tadi sudah disampaikan biodata saya secara pribadi. Kita akan masuk pada bagian yang pertama. Kita akan memahami bersama terkait dengan pondasi dari andragogi. Tapi saya akan buka dengan satu pertanyaan. Nanti Bapak dan Ibu boleh mengacungkan tangan, atau juga yang mau berpendapat pada pagi hari ini, atau juga mau menuliskan pendapatnya di kolom chat juga boleh. Kita akan buka dengan satu pertanyaan. Mengapa metode mengajar konvensional itu seringkali gagal saat diterapkan pada audiensi orang tua? Kira-kira dengan pengalaman Bapak dan Ibu, ada yang mau berbagi? Kenapa metode mengajar secara konvensional itu kadang sering kali gagal ketika kita terapkan pada audiensi orang tua? Boleh yang ingin berbagi mengacungkan tangan, atau juga yang ingin mengetik di kolom chat juga boleh. Oke, ini ada dari Bu Lestari. Membosankan dan tidak menarik. Oke, ada lagi? Selain itu yang mau berpendapat silahkan, mau menuliskan di kolom chatnya boleh, mau langsung mengacungkan tangan juga tidak apa-apa. Silahkan Bapak dan Ibu, kita akan merefleksi di awal kira-kira mengapa ya metode mengajar konvensional ini seringkali dianggap gagal saat kita terapkan pada audiensi orang tua. Oke, sudah ada beberapa lagi ya, ini ada dari Kak Ayu, nih ya, ada Bu Ayu. Katanya karena tidak berpusat pada pembelajar, tidak berpusat kepada pemateri. Motivasi dan tujuannya kadang kurang, monoton. Terus ada juga yang jawab orang tua merasa lebih tahu apa yang dilakukan. Orang dewasa kadang hanya sepihak, mengabaikan lingkungan dan faktor fisik. Oke, pesertanya sambil bermain HP. Oke, bersifatnya kadang satu arah nih, ada Bu Hajah Heni, serta kurang mempertimbangkan pengalaman serta kebutuhan nyata. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah memberikan jawabannya di pagi hari ini ya. Oke, kita lanjut. Boleh di next lagi ke bawah. Terus boleh di next kembali. Oke, di next kembali. Nah, oke, kita akan lihat ada apa sih sebenarnya dengan andragogi? Kalau kita coba melihat relevansi nyata dalam sebuah konsep pengasuhan, ternyata orang dewasa itu, Bapak dan Ibu, sering belajar berdasarkan pengalaman hidup dan kebutuhan mendesak untuk memecahkan masalah atau problem-centered learning. Nah, dalam sesi parenting, kita itu akan menempatkan orang tua bukan hanya sebagai gelas kosong yang pasif. Jadi, kenapa andragogi ini kita gunakan? Karena pendekatan andragogi dalam kelas parenting ini akan menuntut relevansi secara langsung. Sehingga nanti ketika kita menempatkan diri sebagai fasilitator, sebagai pelatih, dan lain sebagainya, harus mampu memvalidasi pengalaman orang tua, bukan sekedar menceramahi teori atau pengasuhan yang kaku. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu bisa mulai dengan berbagai materi yang sudah Ibu dapatkan, Ibu coba kembangkan, Ibu coba lakukan, Ibu buka ya melalui pengalaman-pengalaman orang tua yang pada akhirnya nanti akan kita bantu untuk dapat divalidasi pengalaman-pengalaman tersebut. Oke, boleh di next. Nah, selain itu kita akan coba lihat sebenarnya ketika yang kita hadapi adalah konsep pembelajaran dewasa, maka ada beberapa karakteristik yang mungkin Bapak dan Ibu perlu perhatikan.
Tadi sudah ada beberapa yang mengungkapkan juga di awal, gitu ya. Yang itu juga terkadang menjadi sebuah karakteristik yang harus kita pahami ketika kita menghadapi konsep pembelajaran pada orang dewasa. Yang pertama adalah kita perlu memahami konsep diri mandiri. Artinya, orang tua kadang yang kita hadapi ketika di lapangan itu tidak semua posisinya ingin untuk digurui. Mereka memandang diri mereka sebagai individu yang mampu mengambil keputusan sendiri. Kadang memang itu ya Bapak dan Ibu, kalau kita melihat atau menempatkan diri kita sebagai orang dewasa, kita juga kadang-kadang berada dalam posisi tersebut. Maka ketika kita menjadi seorang fasilitator, tidak ada salahnya kita coba menempatkan ya para peserta dan lain sebagainya untuk bisa membangun atau mengambil berbagai keputusan sendiri yang nantinya kita akan coba untuk simpulkan bersama-sama. Jadi mulailah dari konsep diri mandiri, gitu ya. Yang kedua, karakteristik pembelajaran orang dewasa itu adalah kaya akan pengalaman. Saya memahami di pagi hari ini saya bertemu dengan Bapak dan Ibu, saya yakin bahwa Bapak dan Ibu sudah memiliki pengalaman pengasuhan sebelumnya. Maka pengalaman-pengalaman tersebut itu bisa kita jadikan sebagai sumber belajar utama. Sehingga ketika posisi kita sebagai seorang fasilitator, kita harus mampu menggali, bukan mengabaikan berbagai pengalaman-pengalaman tersebut. Kadang kita baru memahami ya Bapak dan Ibu, ketika misalkan kita bertemu dengan orang tua, ada sebagian yang merasa bahwa orang tua itu bagaikan gelasnya yang kosong, padahal sebenarnya mereka tumbuh begitu kaya dengan berbagai pengalaman. Sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa menempatkan pengalaman-pengalaman tersebut sebagai sumber belajar utama. Kenapa? Karena karakteristik dari pembelajaran dewasa salah satunya sudah dipenuhi dengan berbagai kaya pengalaman. Terus yang selanjutnya, karakteristik dari pembelajaran orang dewasa adalah orientasinya terhadap masalah. Nah, tadi ada Ibu yang bilang ya tadi di pertanyaan pertama, kadang-kadang kurang nih Pak Redi motivasinya ketika orang tua itu sedang masuk pada konsep pembelajaran. Ternyata ada satu karakteristik yang harus kita pahami Bapak dan Ibu, ternyata orang dewasa itu kadang menempatkan motivasinya pada orientasi masalah. Artinya motivasi belajar mereka muncul jika materinya itu relevan dengan tantangan pengasuhan yang sedang mereka hadapi saat ini. Gitu ya. Jadi nanti dari mulai membangun pengalaman-pengalaman, Ibu bisa mencari dan menggunakan pengalaman-pengalaman tersebut atau misalkan masalah-masalah atau tantangan yang sedang mereka hadapi sebagai salah satu motivasi belajar mereka. Dan yang terakhir, salah satu karakteristik belajar yang orang dewasa yang perlu kita pahami adalah kebutuhan praktis. Bapak dan Ibu yakin ya kadang-kadang, Pak Redi biasanya kalau teori itu sangat cukup berat. Kalau tadi Bu Eka sudah berbagi di pagi hari gitu ya, ada ilmu-ilmu baru atau tadi siapa ya Ibu yang mengatakan bahwa ada pengalaman-pengalaman gitu ya. Kadang-kadang orang tua tuh butuh sekali hal-hal yang begitu sangat praktis ya, sehingga selalu menuntut solusi yang bisa segera diterapkan gitu ya. Jadi kadang-kadang aku mah pengennya langsung nih ini bisa saya terapkan untuk bisa mendapatkan berbagai solusi gitu ya. Nah, ini adalah beberapa hal karakteristik pembelajaran pada orang dewasa ketika nanti mungkin Bapak Azir gitu ya sudah akan terjun ke masyarakat, terus kemudian Bu Desi akan terjun lagi ke masyarakat. Kita perlu mengemas bahwa ternyata konsep pembelajaran orang dewasa memiliki beberapa karakteristik sehingga nanti kita bisa membangun hal tersebut. Kira-kira nih kalau dari karakteristik ini karena kita juga sebagai orang dewasa Bapak dan Ibu gitu ya, sama di sini tidak ada usia 0 sampai dengan 6 tahun alias early childhood education, mungkin Bapak dan Ibu sudah mulai bisa meresapi. Benar nggak sih ya karakteristik belajar orang dewasa yang tadi disebutkan itu juga kadang-kadang dirasakan oleh kita sebagai orang dewasa gitu ya. Oke.
Bapak dan Ibu, ada juga yang harus kita pahami dalam sebuah mensinergikan antara andragogi dengan kemampuan komunikasi adalah memahami dari prinsip kesiapan belajar. Nah, dalam sebuah pembelajaran orang dewasa, ini orang tua posisinya hanya akan menyerap materi jika merasa materi tersebut relevan dan dapat menyelesaikan krisis yang spesifik dalam keluarga mereka. Jadi kadang-kadang nih Ibu dari pengalaman menghadapi berbagai orang tua di lapangan, itu kadang-kadang kita perlu menggali terlebih dahulu. Kalau tadi karakteristiknya ada pengalaman yang mereka dapatkan, kita coba gali terlebih dahulu. Kenapa? Kadang-kadang orang tua itu hanya akan menyerap nih berbagai materi yang dirasa materinya itu sangat relevan dengan kehidupan mereka dan dianggap mampu menyelesaikan krisis yang spesifik dalam keluarga mereka. Nah, sehingga nanti fasilitasi yang baik adalah berangkat dari keresahan audiensi, bukan sekedar kurikulum standar. Jadi nanti di sini Bu Dewi, ya, Bu Eli ataupun Bu Emi bisa mulai tuh mengajak para audiensi untuk sebenarnya ada keresahan apa yang sedang dirasakan gitu ya Bapak dan Ibu, atau misalkan nanti Bu Elva nih yang dari Kota Padang ya, misalkan bertemu dengan orang tua, bisa kita bangun melalui berangkat dari berbagai keresahan yang ada gitu ya, sehingga orang dewasa ini tidak bisa kita ajari secara pasif. Mereka hanya bisa difasilitasi untuk menemukan makna dari pengalaman pengasuhan mereka sendiri gitu ya. Jadi nanti dari berbagai pengalamannya mereka sendiri yang akan bisa menemukan berbagai pemaknaan tersebut. Kita hanya akan membantu mendorong dengan berbagai materi yang ada, kan tetapi nanti orang tua harus dibangun tidak hanya pasif tapi aktif untuk bisa kita fasilitasi sehingga mereka akan menemukan berbagai pemaknaan dari pengalaman pengasuhannya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu kalau kita coba perhatikan, boleh di next kembali. Oke, boleh di next ya. Satu kali lagi, boleh di next. Nah, Bapak dan Ibu kita coba perhatikan, ini ada beberapa hasil penelitian gitu ya, yang menunjukkan bahwasanya kalau kita lihat nih ada sekitar 82% peningkatan partisipasi yang aktif. Artinya, dalam sebuah penelitian, tingkat keterlibatan orang tua ini akan meningkat tajam ketika sesinya diubah dari hanya sekedar ceramah satu arah menjadi diskusi penyelesaian masalah. Gitu ya. Ternyata ketika kita mengubah dari pandangan konvensional tadi terhadap pendekatan andragogi ini, ternyata bisa merubah peningkatan partisipasi aktif ya. Apa yang sesi yang diubah dalam penelitian ini ternyata ceramah satu arah kita coba ubah menjadi sebuah diskusi penyelesaian masalah, dan ini ternyata memperlihatkan peningkatan sekitar 82% peserta itu bisa berpartisipasi secara aktif. Dan yang satu lagi, ini ada sekitar 91% terjadinya retensi penerapan pola asuh. Jadi orang tua ternyata secara konsisten menerapkan teknik pengasuhan baru di rumah setelah terlibat dalam dialog yang memvalidasi emosi mereka. Karena Bapak dan Ibu sudah mulai memahami karakteristik dari pembelajaran orang dewasa, sehingga nanti ketika itu digunakan sebagai cara dalam menyampaikan berbagai materi ajar yang sudah Ibu dapatkan, ada kemungkinan orang tua akan menerapkan ya berbagai materi-materi tersebut apabila mereka merasa terlibat ya dalam dialog yang nantinya memvalidasi emosi mereka gitu ya. Jadi karena tadi berawal dari pengalaman mereka, terus kemudian kita fasilitasi dengan sangat baik, biasanya mereka akan lebih mudah untuk menerapkan berbagai keilmuan yang mereka dapatkan gitu ya. Boleh di next. Nah, sekarang kita akan masuk Bapak dan Ibu pada bagian komunikasi fasilitatif ya. Jadi
ternyata konsep belajar orang dewasa ini harus bersinergi dengan kemampuan komunikasi. Nah, menjembatani teori dengan realitas harian orang tua melalui komunikasi yang empatik dan bebas dari penghakiman. Saya coba membuat kalimat ini di awal, ini menjadi salah satu hal yang kadang di lapangan kita perlu melatih terkait dengan komunikasi yang empatik serta bebas dari sebuah penghakiman. Boleh di next? Bagaimana sih yang dimaksud dengan komunikasi yang empatik? Boleh ke atasnya lagi? Sebelum esensi, oke. Di sini Bapak dan Ibu, kita akan coba mengenal, ya. Kita akan coba mengenal adanya 3 pilar komunikasi empatik. Kalau saya secara pribadi, kadang-kadang kita perlu belajar untuk bisa berempati mendengarkan ketika memberikan sebuah arahan atau materi yang kita hadapi itu adalah orang tua. Yang pertama adalah 3 pilar komunikasinya adalah yang pertama active listening. Bagaimana kita bisa memposisikan diri untuk mendengarkan terlebih dahulu keluh kesah orang tua tanpa nanti memotong. Terus kita belajar untuk memahami rasa frustasi mereka, gitu ya. Bukan hanya mendengarkan untuk segera memberikan berbagai nasihat dan solusi. Ya, kita bisa mulai belajar untuk bisa menerapkan komunikasi empatik ini dengan cara coba untuk mendengarkan berbagai keluh kesah orang tua. Gitu ya. Terus kemudian yang kedua dari ketiga pilar ini adalah non-judgmental. Artinya ketika kita sedang menghadapi orang dewasa, maka kita perlu menciptakan ruang yang aman. Ruang aman ternyata bukan hanya untuk anak-anak, Bapak dan Ibu, tapi dalam sebuah konsep pendekatan pembelajaran orang dewasa juga kita perlu bisa menciptakan ruang aman. Hindari kata-kata yang menyalahkan masa lalu dari pengasuhan mereka, tapi kita belajar untuk memvalidasi emosi mereka sebagai sesuatu hal yang wajar sebagai manusia. Jadi kadang-kadang kalau dari pengalaman saya menghadapi orang tua di lapangan, itu kadang-kadang mereka selalu mengungkapkan pengalamannya dan kita akan menempatkan diri untuk melihat itu sebagai sesuatu hal yang cukup wajar. Tenang Bapak dan Ibu, Ibu tidak sendirian. Sepertinya perasaan itu sama halnya dirasakan oleh kita. Apakah Bapak Ibu merasakan hal yang sama? Kita berusaha untuk membangun komunikasi empatik dengan cara memvalidasi emosi mereka. Ya, itu adalah salah satu 3 pilar komunikasi yang nanti Bapak dan Ibu harus terus membangun hal tersebut ketika melatih para orang tua dan lain sebagainya. Terus kemudian yang terakhir dari ketiga pilar ini adalah ada reflective question. Nah, Bapak dan Ibu, reflective question ini Mohon maaf, Bapak, suaranya tidak terdengar. Halo, Pak Reddy. sudah Sudah, Pak. Tapi putus-putus, Bapak. Yang gimana sekarang sudah cukup jelas kembali? Sudah, Pak. Oke. Yang ketiga, ini ada yang perlu kita pahami terkait dengan reflective question, di mana kita sebagai pelatih perlu mengembangkan diri untuk dapat menggunakan berbagai pertanyaan terbuka. Misalnya, apa
apa yang Bapak Ibu rasakan saat anak misalkan merespon sesuatu. Atau juga untuk menstimulasi mereka menemukan solusi dalam diri mereka sendiri. Jadi pertanyaan-pertanyaan dengan sifat terbuka itu biasanya akan lebih mendorong proses pembelajaran pada orang dewasa lebih dapat lebih cepat dapat mereka terima gitu ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu ketika akan menerapkan berbagai materi yang sudah Bapak dan Ibu dapatkan, mudah-mudahan dari ketiga pilar komunikasi empatik ini bisa kita latih bersama-sama ya, dari mulai active listening, non-judgmental, serta reflective question ini harus kita bangun sehingga nanti kita bisa memberikan fasilitasi terbaik gitu ya, komunikasi fasilitasi terbaik bagi para orang tua di lapangan nanti. Oke, boleh di next. Nah, adapun esensi peran dari kita sebagai fasilitator dan lain sebagainya, keberhasilan pendidikan parenting ini tidak diukur dari seberapa pintar fasilitator berbicara. Jadi Bapak dan Ibu ternyata dari berbagai pengalaman dan lain sebagainya, keberhasilan dari sebuah pendidikan parenting itu ternyata tidak hanya kita ukur dari seberapa orang itu pintar dalam memberikan dari kemampuan berbicaranya saja, melainkan seberapa ia mampu membuat orang tua merasa didengar, dipahami, dan pada akhirnya mereka merasa berdaya. Gitu ya. Jadi ternyata ada sebuah esensi peran dari kita semua nanti Bapak dan Ibu gitu ya, agar materi-materi yang kita sampaikan itu bisa lebih cepat gitu ya diterima oleh orang dewasa. Ternyata bukan hanya sekedar pada kemampuan berbicara. Kadang kita juga menyadari Bapak dan Ibu, Pak Redi, saya tidak terlalu tidak terlalu memiliki kemampuan berbicara yang baik. Tapi ternyata keberhasilan itu tidak hanya diukur dari sisi itu saja. Tapi ketika ibu bisa membuat, ibu dan bapak bisa membuat orang tua merasa didengar, merasa difahami, dan kemudian pada akhirnya berasa berdaya, maka keberhasilan pendidikan parenting itu akan bisa kita rasakan bersama. Oke, boleh di next kita akan melihat Bapak dan Ibu ini ada beberapa matriks antara konsep pembelajaran konvensional dan konsep pembelajaran orang dewasa yang mungkin ini bisa menjadi nanti tolak ukur mana yang sebaiknya Bapak hindari dan mana yang sebaiknya Bapak dan Ibu nanti kita anjurkan dalam pemberian materi baik sebagai fasilitator dan lain sebagainya. Yang pertama adalah posisi fasilitator atau posisi dari pemberi materi dan lain sebagainya. Nanti kita bisa menjadikan diri kita sebagai mitra diskusi dan fasilitator dialog bagi orang tua. Sedangkan yang harus kita hindari adalah berusaha untuk tidak menjadi pakar dan menjadi pribadi yang otomatis hanya memberikan ilmu, tapi harus dibangun sebagai sebuah mitra diskusi bagi orang tua gitu ya. Terus yang kedua, sifat komunikasinya. Sifat komunikasinya Bapak dan Ibu nanti bisa bisa menghindari konsep secara satu arah, tapi yang harus dibangun adalah dua arah, interaktif, kolaboratif, itu yang perlu Bapak dan Ibu lakukan. Untuk fokus materi nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah mendapatkan berbagai materi dan lain sebagainya, mungkin bukan berarti teoritis, orientasi pada penyelesaian capaian, silabus itu tidak penting, bukan berarti tidak penting. Itu juga hal yang tetap harus kita sampaikan dalam sebuah pelatihan. Tapi ketika menghadapi orang tua di lapangan, mungkin mereka akan lebih cenderung senang kepada hal-hal yang lebih praktis dan berorientasi pada pemecahan masalahnya. Jadi nanti
dalam fokus materinya tidak hanya membangun pada sisi teoritisnya saja, tapi membangun juga sisi yang lain, yaitu sisi praktis dan juga bisa berorientasi pada pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah peran pengalaman. Nah, sebaiknya Bapak nanti menghindari menghindari hal-hal yang bersifat pengabaian atau juga menganggap misalkan audiensi itu bagian dari gelas-gelas yang kosong. Pak Redi yakin ketika kita juga mengikuti berbagai pelatihan, berbagai kegiatan, saya selalu menempatkan setiap orang bisa saling memberikan insight satu sama lain dalam sebuah proses belajar. Sehingga kita memang harus lebih tidak menempatkan orang tua sebagai sebuah gelas yang hanya akan kita isi. Tapi yang perlu kita lakukan adalah mencoba menjadi pendamping yang nantinya bisa memvalidasi sebagai sumber belajar utamanya. Jadi apapun yang hadir dari orang tua nanti di lapangan, mudah-mudahan kita bisa menjadi fasilitator yang mampu memvalidasi berbagai hal sehingga itu bisa menjadi berbagai sumber-sumber belajar utamanya, gitu ya. Bapak dan Ibu, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa sangat membantu nanti Bapak dan Ibu untuk bisa mengikat berbagai materi-materi sebelumnya ketika nanti Ibu akan terjun ke lapangan, bertemu dengan orang tua dan lain sebagainya, dan mudah-mudahan ini bisa kita aplikasikan bersama dalam sebuah proses pelatihan ketika nanti Bapak dan Ibu akan bertugas gitu ya sebagai mentor, fasilitator dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu, saya yakin hari ini saya juga akan mendapatkan banyak sekali insight dari Bapak dan Ibu, dan mudah-mudahan materi ini bisa memberikan sebuah gambaran bagi Bapak dan Ibu untuk nanti bisa mempersiapkan diri ketika akan terjun ke masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Sayhun, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sepertinya akan Bapak dan Ibu temukan nanti dalam pengalamannya, gitu ya. Ini juga sangat beririsan dengan Bu Nova, ini dari PPI GRA Yogyakarta. Sepertinya pertanyaannya tidak jauh berbeda. Bagaimana kalau misalkan kita juga melihat ada peserta pelatihan atau misalkan nanti orang tua yang sedang kita hadapi, itu ternyata ada yang lebih expert dalam materi yang sedang didiskusikan. Saya juga sudah oke Bapak, yang pertama adalah tadi ya kita mencoba untuk bisa memahami atau menerapkan bahwa orang dewasa itu sekiranya memang bukan gelas yang kosong. Saya meyakini betul karena di ruangan ini pun ada guru-guru saya juga yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Jadi sangat luar biasa. Saya yakin setiap peserta memiliki pengalaman tersendiri. Tapi memang kita juga perlu memahami bahwasanya karakteristik dari orang-orang itu berbeda-beda. Nah, kadang-kadang ada juga yang perlu kita fasilitasi karena kemampuan berbicaranya mungkin lebih besar atau kemampuan mengungkapkan dari pengalamannya lebih besar. Mungkin nanti Bapak bisa mewadahi dalam konteks waktu tertentu dan lain sebagainya, dan tetap kita harus bisa menempatkan diri sebagai pribadi yang empati dalam mendengarkan, gitu ya. Jadi prosesnya adalah kita mendengarkan, kita serap. Makanya ada beberapa hal terkadang kalau Ibu dan Bapak di lapangan nanti menemukan hal seperti itu, sepertinya membuka ruang diskusi itu akan jauh lebih membantu Bapak dan Ibu, gitu ya. Jadi nanti silahkan setiap orang mungkin bisa diberikan kesempatan oleh Bapak untuk mengungkapkan berbagai pengalamannya, karena tadi di karakteristik pembelajaran ternyata orang dewasa itu punya pengalamannya masing-masing. Mungkin kita perlu wadahi pengalaman tersebut lebih dulu sehingga setiap orang bisa mengungkapkan hal tersebut. Dan kita berusaha untuk mendengarkan sehingga mereka juga merasa ada proses yang
pandangan saya ternyata dilihat, pandangan saya ternyata didengar, walaupun nanti Bapak dan Ibu sudah pasti memegang berbagai materi-materi yang sebenarnya akan dimasukkan kepada para peserta gitu ya, Bapak dan Ibu. Jadi nanti Bapak bisa belajar untuk menempatkan lebih terbuka, untuk menghadapinya Bapak bisa menggunakan berbagai pertanyaan-pertanyaan terbuka gitu ya, mengambil berbagai insight dan lain sebagainya. Kalau dari pengalaman saya secara pribadi, Bapak dan Ibu ternyata memang belajar untuk menempatkan peserta itu bukan sebagai gelas kosong, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Kadang-kadang kita juga akan banyak sekali mendapatkan insight justru bukan hanya dari sekedar materinya, tapi dari orang-orang yang hadir di dalam kelas-kelas kita gitu ya. Jadi mungkin nanti Bapak bisa melakukan hal tersebut terlebih dahulu. Gitu ya Bapak. Oke. Sudah cukup puas, tapi mudah-mudahan nggak puas ya. Jadi sehingga nanti kita bisa terus belajar dan belajar kembali. Oke. Terima Gimana kasih Bapak? Pak Wan. Terima kasih Pak Enggak. Wan. Ya, luar Oke. biasa. Mohon izin. Oh, di sini banyak sekali ternyata Makasih, Pak. pertanyaan-pertanyaan. Iya, Pak, Saya benar sekali, banyak sekali Bapak Ibu Oke. yang Oke, ini gimana? Mau kita pilih atau kita bacakan dulu aja ya? mau kita next ke pertanyaan selanjutnya ya, Bapak. Mungkin Boleh, yang mangga. lagi raise hand dulu nih, Pak. Ada Ibu Mawi. Silakan. Iya, ada yang raise hand. Ibu Mangga. Mawi, apakah ada Ibu yang... Mawi. Oh, tidak ada ya. Mungkin berarti kita lanjut ke yang ada di chat dulu nih, Pak. Ada pertanyaan Oke. dari Ibu Tri, dari IGRA Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Mohon izin bertanya, mengenai pola asuh, bagaimana meminimalisir karakter orang tua yang cenderung menggunakan kekerasan fisik untuk mendisiplinkan anak-anaknya. Gitu, Pak, pertanyaannya. Siap ya Bu ya. Jadi kalau kita balik lagi kepada materi kita pagi hari ini ya, Bu Tri, terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Bagaimana terkait dengan pola asuh gitu ya, bagaimana meminimalisir karakter orang tua yang cenderung menggunakan kekerasan fisik gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita bisa membangun salah satu konsep diri secara mandiri terlebih dahulu. Ibu bisa menggunakan pertanyaan terbuka, bagaimana sekiranya pandangan Bapak dan Ibu kalau kita mendisiplinkan anak dengan cara seperti ini. Terus bagaimana menurut Bapak dan Ibu pandangan apabila kita mendisiplinkan dengan cara ini dan ini. Kadang-kadang Ibu, sebagian tipikal orang tua yang mungkin lebih cenderung menggunakan kekerasan fisik, itu memang kita harus lebih empatinya harus jauh lebih dalam ketika menghadapi karakteristik tersebut gitu ya. Jadi sehingga nanti bisa muncul tuh dari konsep diri mandiri. Jadi kalau Ibu pelajari yang karakteristik pertama, posisinya mereka itu tidak kita coba gurui, tapi memandang diri mereka dulu sebagai individu yang bisa mengambil keputusan. Dari sana mulai kita diskusikan. Apakah keputusan-keputusan dalam mengambil, jadi ketika dia menggunakan kekerasan fisik, mungkin bagi dia itu adalah kesimpulan yang harus dia lakukan. Padahal sebenarnya kalau dalam konsep empati, atau dalam konsep kalau kita belajar tentang konsep marah, sebenarnya marah itu Bapak dan Ibu itu adalah sesuatu hal yang wajar. Biasanya kekerasan fisik itu muncul diawali dari rasa marah. Nah, rasa marah itu seharusnya yang bisa kita ajarkan untuk diolah sehingga tidak dimunculkan melalui sebuah tindakan atau perilaku. Misalkan nih Pak Redi marah, ya, pengen marah nih sama Mbak Egi gitu ya, pengen marah. Nah, biasanya ketika kita mundur satu langkah, menarik nafas, terus kita memikirkan padahal di otak kita sudah berjalan, marah ini akan kita perilakukan apa? Nah, biasanya muncul tuh pengen nyubit katanya Putri gitu ya. pengen ini dan lain sebagainya. Nah, orang tua secara emosi itu harus diajarkan memvalidasi perilaku mana yang akan kita pilih.
Padahal sebenarnya muncul juga di dalam pemikirannya kadang-kadang ketika saya pengennya diem aja dan kabur. Kayaknya kabur lebih aman daripada kita menggunakan kekerasan fisik. Nah, itu kan sebenarnya muncul dalam pergolakan dirinya. Maka nanti kita perlu dorong, Ibu kalau misalkan dalam kondisi seperti ini, apa sih yang Ibu rasakan? Kenapa kalau kita muncul rasa marah, kok nah Ibu Tri bisa tuh memposisikan diri juga sebagai orang tua. Kenapa ya kita selalu cenderung pengen cepet-cepet marah, pengen cepet-cepet pegang telinga anak, pengen cepet-cepet pegangin ini anak. Kenapa ya kira-kira? Saya juga kadang-kadang punya perasaan itu loh Bapak dan Ibu. Padahal sebenarnya kita sedang berusaha memvalidasi emosi yang sama gitu ya. Terus, tapi saya juga suka berpikir, kadang-kadang suka muncul tuh dalam pemikiran kita, itu nggak baik. Seharusnya saya nggak ngambil keputusan itu. Nah, itu sedang belajar tuh konsep diri mandiri sebenarnya. Jadi nanti, tapi itu perlu dilatih, Bu Tri, gitu ya. Perlu dilatih. Dengan apa? Dengan tadi diskusi dengan pertanyaan terbuka, tidak menyalahkan dulu keputusan yang diambil orang tua, tapi kita belajar agar dia memahami bahwa keputusan yang dia ambil dari rasa marah menjadi sebuah bentuk perilaku, itu adalah sebenarnya sesuatu hal yang mungkin tidak tepat. Masih ada cara yang lain untuk mengungkapkan rasa itu. Dan itu yang harus kita gali dan ajarkan. Mungkin itu Bu Tri ya, mudah-mudahan belum puas, tapi kita memang memvalidasi emosi orang tua itu perlu sekali dilatih, belajar, sehingga nanti mereka juga bisa memutuskan bahwa keputusan mereka itu secara diri sendiri, iya ya Pak Redi, aku ternyata salah mengambil keputusan dalam sebuah perilaku. Nah, itu memang perlu kita bantu. Jadi jangan takut dulu nanti ketika Bu Tri menghadapi orang tua yang kalau di lapangan kadang-kadang lebih terlihat garang gitu ya. Anaknya ini sedikit suaranya langsung keras, karena memang perlu dilatih. Dan saya rasa parenting itu bukan sesuatu hal yang kita bentuk langsung jadi gitu. Pola asuh itu adalah sesuatu hal yang harus kita latih gitu ya. Dan itu adalah sesuatu hal yang bisa kita pelajari bersama kayak gitu. Mungkin itu ya Bu Tri, mudah-mudahan bisa menjawab sedikit kepenasaran atau keresahan dari Bu Tri. Terima kasih pertanyaannya ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Baik. Mungkin kita lanjut ke satu pertanyaan lagi ya, Pak. Dan Boleh. mungkin boleh Ibu Zakiyah nih, dari tadi sudah raise hand. Bu Zakiyah, Monggo Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Redi. Iya, Bu Zakiyah. Pertanyaan Assalamualaikum, selamat saya. pagi. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana cara kita menghadapi orang tua yang belum bisa menerima anjuran dari kita sebagai fasilitator dalam komunikasi efektif. Contohnya, Pak, saya sering sekali menemui saya petugas gizi di kabupaten, di Dinas Kesehatan. Misalnya kita melakukan recall kepada orang tua balita, apa saja yang sudah dikonsumsi anak dari mulai anak bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, di dalam sesi komunikasi tersebut, kita mendapatkan masalah. Ternyata pola komunikasi anak tersebut tidak sesuai dengan umur dan komposisi zat gizinya juga tidak sesuai. Nah, begitu kita memberikan nasihat kepada ibunya, ada sebagian orang tua yang menyatakan seperti ini, Pak. Oh, anak saya itu memang seperti ini. Kakak-kakaknya dulu pola makannya juga seperti ini, tapi kakaknya juga tetap tumbuh sehat, Bu. Nggak apa-apa, Bu, gitu. Nah, bagaimana menghadapi orang tua yang demikian, Pak? Yang belum bisa mungkin menerima saran dari kita sebagai tenaga kesehatan, mungkin berdasarkan pengalaman yang telah lalu itu merasa anaknya baik-baik saja dengan pola makan demikian, Pak. Makasih, Pak Redi.
Sama-sama Bu Zakiah. Ini menarik sekali ya Bu Zakiah pertanyaannya. Ini juga berdasarkan pengalaman Bu Zakiah nih di lapangan yang sangat luar biasa ya. Jadi memang benar ya Bu Zakiah, itu adalah hal-hal yang sering kita temukan di lapangan. Jadi padahal kita sudah mencoba dari awal menemukan sesuatu. Tadi Bu Zakiah bilang ditemukan ternyata pola komunikasinya, ada bahasa yang tidak sesuai dengan capaian perkembangannya atau misalkan tidak sesuai pada tingkat usianya gitu ya. Kadang cenderung anaknya jauh lebih ini dan ternyata konsep gizinya juga tidak. Tapi ketika pas diberikan jalan saran itu biasa secara konvensional nih Bu Zakiah ya, saya izin Bapak dan Ibu, secara konvensional sebenarnya orang tua itu punya defense sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita suka merasa nih Bu Zakiah lebih kalah lebih dulu gitu. Jadi kayak gini, enggak kok ini anak saya alhamdulillah sehat kok sampai dewasa. Dari dulu juga saya melakukan hal itu. Nah, padahal sebenarnya saya meyakini betul Bu Zakia. Sebenarnya saya meyakini betul, walaupun ada defense, biasanya jujur ya kita menemukan juga bahkan bukan orang lain. Saya kadang secara pribadi nih Bu Zakia ya, kadang suka gini. Kalau saya mendengarkan arahan nih ya, saya datang ke sekolah, saya posisinya sebagai orang tua. Kadang defense saya terlalu kuat gitu ya. Masa iya sih? Masa gini sih gitu ya dan lain sebagainya. Tapi di sana saya belajar sesuatu. Oh, ternyata memang kalau nanti Bu Zakiah itu mendapatkan tipikal orang tua yang tadi yang Bu Zakiah katakan, iya, nggak masalah kok. Oh, kalau gitu coba ya Bu, saya ingin mendengar pengalamannya. Seperti apa sih teknik yang Ibu lakukan? Jadi kita coba tarik dulu pengalaman-pengalaman yang dia merasa defense-nya sangat kuat untuk menjaga diri agar tidak masuk dari mana-mana. Nanti dari sana kita akan coba masuk. Nanti kalau ada nih Bu Zakiah baca yang karakteristik orang dewasa, kadang kita harus menemukan masalah yang benar-benar relevan dengan si orang tua yang defense-nya cukup kuat. Padahal sebenarnya pasti ada masalah yang pernah mereka hadapi. Cuman mereka kadang-kadang enggan untuk mengungkapkan. Kan Bu Zakiah nggak hidup bersama mereka dalam setiap hari melihat kondisinya. Jadi kadang sebenarnya ada dalam hati kecilnya, sebenarnya aku juga susah sih kalau ngasih makan teh, suka ditolak, ini nggak mau, itu nggak mau, misalkan kan gitu ya. Sebenarnya ada. Maka nanti orientasi masalah nih sama Bu Zakiah itu harus digali lagi. Sehingga apa? Kenapa basicnya Pak Reddy bilang di sini orientasi masalah itu harus kita munculkan lebih banyak untuk problem centered learning-nya gitu ya, berusaha memunculkan tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Apa sih Bu yang tantangan yang paling Ibu hadapi dari anak-anak? Misalkan Ibu bisa mulai, tantangan yang paling Ibu rasakan kalau sedang ngasih makan ke anak-anak itu apa? Susah, susah dikasih makannya, susah ini. Nah, ketika muncul itu dari perasaan mereka, maka Bu Zakiah akan menggunakan kalimat itu untuk memasukkan konsep materinya. Sehingga pas masuk konsep materinya orang tua, oh ternyata emang benar ya gizinya yang harus diperbaiki. Tapi si orientasi masalahnya itu benar-benar harus kita bangun dulu nih Bu Zakiah, muncul benar-benar dari diri mereka sendiri. Nah kadang-kadang kita lupa untuk memastikan jadi cuman melihat tanpa itu diungkapkan. Nah, kalau bisa dalam konsep pelatihan, orang tua tuh bisa mengungkapkan, jujur ya Bu Zakia, ini pengalaman saya, datang ke lapangan, ada yang diam 1000 bahasa. Padahal sebenarnya masalahnya banyak. Ketika disuruh menulis, ternyata puluhan masalah muncul. ABC, ayo dituliskan mah, dan mungkin dia tidak merasa malu ya. Jadi kadang-kadang Pak Ade coba, oh diungkapkan nggak mau, saya coba tuliskan ya Bu tanpa nama. Karena kadang-kadang orang dewasa kan pribadinya nggak ingin digurui, "Tanpa nama ya Bu, silahkan tuliskan masalah yang paling Ibu sulit menghadapinya." Ternyata mereka menuliskan tanpa nama, terus kemudian kita mencari, "Oh kayaknya ini sama ya, saya akan pisahkan ini masalah-masalah yang sama." Boleh mengiyahkan dalam hati.
hati. Kan kita sedang coba narik validasi ya. Nggak usah ibu acungkan tangan, iyahkan dalam hati. Benar nggak sih kalau gizi anak-anak itu masih kurang? Ibu bisa lihat gesture. Ada yang senyum tipis-tipis, kadang ada yang matanya tiba-tiba nunduk. Nah, itu adalah gestur-gestur sebagai pelatih juga yang sebenarnya penting, Ibu. Sebenarnya mereka mengiyahkan, gitu ya. Kadang suka menundukin mata, terus, yang awalnya aktif bicara tiba-tiba menghentikan pembicaraan. Itu tuh sedang memikirkan, "Saya juga kayaknya gitu sebenarnya mah." Cuman kita tangkap tuh dari berbagai gestur, tapi tetap posisikan mereka sebagai yang akan kita empati dengarkan. Gitu ya Bu Zaki ya. Nanti mungkin boleh dicoba lagi ketika bertemu di lapangan, tapi Pak Redi mau bilang ke teman-teman semua yang ada di sini sebagai, mentor yang hebat, fasilitator yang hebat, kita akan belajar dari trial and error. Ketika kita merasa kok masih ada yang salah, coba lagi. Ketika ada yang salah, coba lagi sampai benar-benar nanti justru Bu Zakia akan menuliskan. Saya merasa yakin Bu Zakia bisa menuliskan pengalaman hebatnya ini melalui tulisan yang Ibu Zakiah temukan di lapangan. Ternyata benar ya menghadapi orang kayak gini yang kata Pak Redi 1, 2, 3 langkahnya oke kita coba berhasil. Jangan lupa nanti tuliskan ya Bu Zakiah karena yakin semua itu akan sangat perlukan oleh banyak orang. Gitu ya. Mungkin itu Bu Zakiah Terima kasih Pak jawaban. Redi. Oke, sama-sama. Semangat ya Bu Zakiah. Semangat Pak. Oke, siap.